Ke Bahorok karena ada pertemuan di sana dengan masyarakat Bahorok. Nah, untuk itu saat ini kami membuka ruang diskusi publik dengan resmi, yaitu tenaga honorer Kabupaten Langkat dari tenaga pengajar bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Dr. Juniman Girsang. Nah, mungkin ini kita langsung saja. Nah, yang pertama kami buka diskusi publik. Bapak Ibu akan menyampaikan unek-uneknya atas apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan petunjuk Bapak Dr. Juniman Girsang, beliau akan memberikan pemaparan dahulu. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab bersama para tenaga honorer semua. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Juniman Girsang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. kepada semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang gembira bisa tanpa terjadwal hadir di sini karena memang kebetulan ini jalan-jalan Tuhan. Saya punya acara di Bahorok, koordinasi dengan Pak Hotlan Purwa. Saya sampaikan bahwa saya akan berikan waktu untuk bertemu dengan Bapak sekalian. Tentu saya sampaikan salam sehat, tetap semangat kepada kita semua. Saya sudah menerima surat ya yang ditandatangani oleh Pak Febri Wahyu Suganda. Yang mana ini? Yes. Nah, surat ini ditujukan ke saya dalam rangka berkeberatan terhadap hasil umuman lulusan P3K Guru tahun 2023. Yang pertama, yang kedua, meminta menghapus seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT. Ya, karena diduga sangat merugikan guru honorer yang mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang ketiga, supaya mengembalikan nilai murni CAT BKN. Yang keempat, menutup sementara portal SS calon ASN untuk Kabupaten Langkat terkait P3K. Gitu ya, Guru tahun 2023 sampai adanya keadilan yang berkepastian hukum. Yang kelima, mendesak PLT Bupati untuk menonaktifkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD Kabupaten Langkat sampai ada titik terang dalam permasalahan ini. Maksud saya begini, supaya kita tidak berlarut. Ini tenaga honorer, ada nggak yang 5 tahun ke atas nih? Banyak ada Pak, banyak Pak. Ada berapa orang? Nah, nanti yang 5 tahun ke atas, tenaga honorer, ya, yang dia tenaga honorer 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, kasih data ke saya. Karena kesepakatan dengan BKN dan Menpan itu, ya, atas desakan saya di Komisi 2, bahwa semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ketika dia sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka dia otomatis tanpa tes diangkat menjadi P3K. Dan ini pemerintah sudah setuju. Sudah setuju. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang tes padahal sudah tenaga honorer, secara 5 tahun berturut tanpa terputus, itu namanya ngaco. Karena bulan lalu saya melakukan kunjungan kerja ke BKN Provinsi Sumatera Utara. Ternyata peserta tes itu yang ada yang sudah 5 tahun disuruh pulang. Kenapa disuruh pulang? Saya sampaikan kepada Kepala BKN ya bahwa kesepakatan dengan Menteri PAN dan BKN itu semua tenaga honorer seperti yang tadi disebutkan tidak perlu dites. Artinya apa? Artinya mereka juga harus diverifikasi bekerjasama dengan BPKP, diaudit ya sampai 24 Desember tahun 2024. Kenapa harus diaudit? Karena banyak tenaga honorer yang tidak pernah tenaga honorer
masuk menjadi tenaga honorer, menjadi P3K. Itu temuan saya. Maka kesepakatan pemerintah sampai 24 Desember 2004 sudah harus diangkat semua setelah verifikasi. Mungkin ini terjadi juga di Langkat, mungkin. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, tolong data-data kejanggalan kasih ke saya. Nggak usah takut. Ini negara hukum, saya tanggung jawab. Saya tidak kampanye, saya anggota DPR RI, pimpinan di Komisi 2. Ini supaya Bapak tahu semua mengenai ini. Jangan takut kepada siapapun. Ya, harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling pokok. Sepanjang kita benar dan sepanjang kita tidak melanggar aturan dan hukum, nggak perlu takut. Kasih data ke saya. Saya jamin akan diangkat menjadi P3K minimal. Kalau umur masih mencukupi, mungkin masih bisa menjadi calon ASN. Ini tugas saya di Komisi 2. Ya, oleh karena itu, baiknya tolong kasih data ke saya. Ya, kalau saya dengar segelintir ada permintaan sesuatu dari Bapak Ibu, kasih data ke saya, jangan takut. Saya akan rahasiakan. Dan saya akan laporkan ke Pak Kapolda langsung mengenai itu. Tidak boleh di negara kita begitu. Tidak boleh di Langkat begitu. Apalagi ini guru. Ya, saya bisa begini karena guru. Nggak ada guru, nggak ada kami ini. Gitu. Ya kan, jadi tolong guru-guru juga harus diperhatikan dan saya akan lapor langsung ke Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan mengenai ini. Sepanjang datanya ada. Kebetulan tadi saya kan itu terakhir pemilihan daerah kan begitu. Ada beberapa teman lah kita bilang karena dia lulus P3K, tapi sebenarnya dia itu kalau mengikuti surat dari Menpan RB, dia itu belum layak untuk mendaftar sebagai peserta P3K. Tapi karena satu dan lain hal, bukan satu dan lain hal, termasuk gini Pak, dia ada backing gitu. Sebenarnya saya pun nggak takut masalah backing dia kan begitu. Dia ada backing dan dia dapat mendaftar P3K dengan cara siluman. Saya membahas, maaf cakap, saya membahas siluman gitu kan Pak. Baru 2 bulan honor, pindah honor ke negeri, dia sudah bisa mendaftar P3K. Sedangkan kami, saya ibaratkan saya sudah 16 tahun mengajar di negeri Pak. Gara-gara ada mereka ini yang beruang, saya yang berjuang ini ya tidak ada, jadi tidak bisa meraih P3K tadi Pak. Karena kenapa? Yang pertama, dia beruang, dia bisa mengurus segala sesuatunya dengan uang, bahkan untuk SK penugasan yang datangnya dari dinas itu bisa mereka terima, sedangkan mereka baru 2 bulan, baru 3 bulan kan gitu. Itu kan berarti saya berpikir ya Pak, saya berpikir itu ada permainan apa kan gitu. Kenapa dia mendapatkan SK penugasan kan gitu? Pasti ada permainan antara operator sekolah bermain dengan apakah orang dinas atau apa, makanya keluar surat penugasan dari dinas kan begitu Pak. Banyak nerima bukti-bukti dari kawan yang lain, udah mengumpulkan beberapa bukti. Insya Allah nanti saya berikan ke Bapak. Untuk kami yang 16 tahun, yang 19 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, gara-gara siluman inilah Pak, nilai kami tinggi, walaupun kami sebenarnya tidak masuk dalam rankingan, tapi nilai saya sebenarnya 552. Karena ada SKTT tadi, berubahkan nilai saya menjadi 456, kan begitu. Siluman tadi naik dia Pak, entah pakai ilmu apalah dia naik. Itulah dia kan. Jadi kan saya merasa, aduh, kok capek kali. Saya 16 tahun loh mengajar, kan gitu Pak. Apalah pemerintah ini, apalah ininya sama kami yang udah lama-lama ini gitu. Itulah untuk
saya minta pencerahan lah dari Bapak, gimana lah nasib kami yang sudah lama mengabdi. Nah, masa kami terkalahkan yang baru beberapa bulan, kan begitu Pak. Dan rata-rata yang lulus P3K ini yang baru-baru beberapa bulan Pak. Kan sedih gitu kan. Kami yang udah, ya ibaratnya mereka murid-murid kami gitu. Nah itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Siti, ya, kalau seperti Bu Siti ini kan tidak perlu tes, kasih ke saya datanya. Itu yang pertama, saya jamin pasti P3K. Yang kedua, itu yang disebut tadi, ya kan, mafia tenaga honorer. Dia tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk menggantikan nama orang lain. Ini temuan saya selama ini. Maka ketika dari Kementan itu menawarkan ke saya, memberikan ke saya data, lebih kurang 2.500.000 sekian tenaga honorer, saya kasih data. Saya dapat data, di samping 2 sekian, saya punya data 3.300.000 sekian. Jadi sekarang tenaga honorer hampir 6 juta. Gitu. Iya kan? Yang kedua, sampaikan ke Menteri bahwa ada mafia tenaga honorer. Tidak pernah tenaga honorer dikirim ke pusat, ya kan, menjadi tenaga honorer. Caranya bagaimana? Menghilangkan nama orang lain, memasukkan nama yang siluman ini, Bu. Ini yang mesti kita buka, maka saya bilang kepada Menteri, supaya Menteri dengan BPKP melakukan audit secara bersama-sama. Audit. Nanti dari Kementerian akan turun semua, termasuk kelangkaan ini, Bu. Ya kan, diaudit, maka mestinya kan 24 Desember selesai semua ini, tahun ini. Tapi karena ada masalah itu kemarin, ya, ini menjadi kita mundurkan ke 24 Desember tahun 2024 sudah harus diangkat semua dengan tanpa syarat sepanjang dia memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Itu saja, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Nah kalau terbit misalnya surat dari Pemkab atau Pemkot, ya kan, setelah bulan September tahun 2023 itu nggak berlaku, udah nggak laku, itu nggak laku lagi. Nah maka nanti saya akan kirim surat edaran dari Menteri kalau belum punya, gimana itu, saya akan kirimkan, iya kan? Nah biar lebih jelas nanti lihat YouTube saya, bagaimana saya bicara dengan Menpan dengan BKD di sana, iya kan? BKN memperjuangkan Bapak Ibu para tenaga honorer. Itu sebenarnya, nggak ada yang lain. Masih ada? Saya Pak, bolehkah saya memutarkan video Pak Kadis mengatakan dia mengantuk Pak? Nanti kasih ke saya aja. Oke, pertanyaan saya adalah banyak terjadi Pak, kalau kasus ibu itu kan dia memang guru swasta pindah ke negeri kan, banyak operator mungkin banyak Berapa orang? Saya Pak. Nah nanti yang 5 tahun ke atas tenaga honorer, ya, yang dia tenaga honorer 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, kasih data ke saya. Karena kesepakatan dengan BKN dan Menpan itu, ya, atas desakan saya di Komisi 2, bahwa semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ketika dia sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka dia otomatis tanpa tes diangkat menjadi P3K. Dan ini pemerintah sudah setuju. Sudah setuju. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang tes pada sudah tenaga honorer, secara 5 tahun berturut tanpa terputus, itu namanya ngaco. Karena bulan lalu saya melakukan kunjungan kerja ke BKN Provinsi Sumatera Barat. Ternyata peserta tes itu yang ada yang sudah 5 tahun baru pulang. Kenapa baru pulang? Saya sampaikan kepada kepala BKN, ya, bahwa kesepakatan dengan Menteri PAN dan BKN itu semua tenaga honorer seperti yang tadi disebutkan tidak perlu dites. Artinya apa? Artinya mereka juga harus diverifikasi bekerjasama dengan BPKP, diaudit. Ya,
sampai 24 Desember tahun 2024. Kenapa harus diaudit? Karena banyak tenaga honorer yang tidak pernah tenaga honorer masuk menjadi tenaga honorer, menjadi P3K. Pas, Itu temuan saya. Maka kesepakatan pemerintah sampai 24 Desember 2024 sudah harus diangkat semua setelah verifikasi. Mungkin ini terjadi juga di Langkat, mungkin kan begitu. Oleh karena itu, tolong data-data kejanggalan kasih ke saya. Nggak usah takut. Ini negara hukum. Saya tanggung jawab. Saya tidak kampanye. Saya anggota DPRD, pimpinan di Komisi 2. Ini supaya Bapak tahu semua mengenai ini. Jangan takut kepada siapapun. Ya, harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling pokok. Sepanjang kita benar dan sepanjang kita tidak melanggar aturan dan hukum, gak mau takut. Kasih data ke saya. Saya jamin akan diangkat menjadi P3K minimal. Kalau umur masih mencukupi, mungkin masih bisa menjadi calon ASN. Ini tugas saya di Komisi 2. Ya, oleh karena itu, baiknya tolong kasih data ke saya. Ya, kalau saya dengar segelintir ada permintaan sesuatu dari Bapak Ibu, kasih data ke saya, jangan takut. Saya akan rahasiakan dan saya akan laporkan ke Pak Kapolda langsung mengenai itu. Tidak boleh di negara kita begitu, tidak boleh dilanggar begitu. Apalagi ini guru. Ya, saya bisa begini karena guru. Nggak ada guru, nggak ada kami. Gitu. Iya kan? Jadi tolong guru-guru juga harus perhatikan dan saya akan lapor langsung ke Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan mengenai ini sepanjang datanya ada. Kebetulan tadi saya menjadi irjen sekarang di Kemdikbud, Catherine Girsa. Saya akan lapor sama dia juga supaya dia bisa turun ke Langkat ini. Tapi kasih data ke saya, tidak fitnah namanya. Ya kan, saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang fitnah di sini. Ya karena Bapak Ibu melihat, merasakan, mendengar. Kan begitu ya? Nah, jadi oleh karena itu, kalau disebutkan akan membatalkan hasil pengumuman lulusan seleksi P3K, kasih data ke saya. Apa dasar kita membatalkan itu? Kira-kira begitu. Ya. Yang kedua, menghapus seleksi kompetensi teknis SKTT yang sangat merugikan. Di mana kita dirugikan? Nah, tolong bikin ke saya, biar saya bisa langsung ngomong ke menterinya, ya, ke Menpan dan ke Kemdikbud mengenai ini. Nah, yang ketiga, mengembalikan nilai murni CAT BKN. Setahu saya kalau CAT nggak bisa dimainkan. Kalau ini bisa dimainkan berarti BKN juga harus saya kritisi. Ada, karena ini kan online. Di situ kita ujian CAT itu langsung hasilnya di situ. Nah, kalau masih bisa diselundupkan ini ngaco kalau begini. Ya kan? Nah, terus mendesak PLT Bupati untuk menentukan apa dasarnya? Kasih ke saya dasarnya. Apakah memang langsung kadisdiknya dan kepala BKD atau ada orang-orangnya? Nah, ini Bapak Ibu harus jelas. Saya orang hukum saya juga tidak mau bicara asal kalau tidak punya dasar hukum yang jelas, kalau tidak punya bukti yang jelas mengenai. Jadi ini saya kira Bapak Ibu yang perlu disampaikan, ya. Kalau ada bukti data kasih ke saya. Kalau Bapak Ibu sudah 5 tahun berturut-turut menjadi tenaga honorer dan tidak terputus, artinya apa? Setiap tahun ada perpanjangan.